Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Saya tidak akan membacakannya, silakan Godly Family membaca di dalam Alkitab masing-masing. Godly Family yang terkasih, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 ini saya akan membaginya dalam 3 poin untuk menjelaskan kesabaran yang seperti apa yang Yakobus maksudkan. Lalu bagaimana kesabaran yang seperti ini dapat menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, kesabaran seperti menantikan musim panen. Mari kita bersama-sama melihat di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 yang mengatakan bahwa kesabaran itu seperti menantikan musim panen. Godly Family yang terkasih, kesabaran tanpa dasar yang benar merupakan kesabaran palsu yang akan menghancurkan. Seringkali kita mendengarkan bahwa dengan bersabar kita akan menjadi lebih baik. Tetapi terlalu dangkal jika pemahaman kita tentang kesabaran hanya sebatas bagaimana kita akan menjadi lebih baik ketika bersabar. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus bersabar? Karena kita menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah milik Allah, tidak dibawa kendali diri sendiri lagi. Kristus benar-benar menjadi Tuhan atas diri kita. Ada pengharapan yang nyata ketika kita ada di dalam Kristus, yaitu harapan untuk bertemu dengannya. Ketika kita menjadi milik Yesus dan Yesus menjadi milik kita, tidak ada hal yang terlalu berharga selain Kristus. Inilah harapan yang akan menjadikan kita orang-orang percaya kuat menghadapi setiap badai yang ada di dalam dunia ini. Karena itu Yakobus mengingatkan, tetaplah bersabar dalam penderitaan sampai kedatangan Tuhan. Inilah pelajaran berharga agar kita mengerti bahwa kesabaran haruslah berpusat pada Kristus. Keteguhan hati dikuatkan oleh Roh Kudus sama seperti petani yang menantikan musim panen. Demikianlah kita menantikan buah pelayanan kita untuk kemuliaan Kristus. Buah pelayanan yang mengerti Injil secara mendalam. Tidak ada yang lebih menyenangkan dari hal ini. Tidak ada yang bisa menandingi sukacita sorga, di mana seseorang dapat bertumbuh dalam iman karena kita dipakai Allah dalam kesabaran, melayani jiwa-jiwa untuk Yesus. Maka dari itu berdoalah untuk keteguhan hati, keyakinan akan kemuliaan yang akan diterima ketika kita hidup dan mati di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, cara pandang yang benar tentang kesabaran. Di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, kita dibukakan agar kita memiliki cara pandang yang benar dalam kesabaran. Ketika kita mengeluh dan merasa kehidupan tidak adil, saudaraku, pandanglah kepada Kristus, sehingga kita dimampukan untuk terus bersabar. Demikianlah setiap penderitaan, biarlah Allah yang memampukan kita untuk selalu bersabar bersamanya. Karena kemuliaan yang kelak Allah anugerahkan melebihi semua sukacita fana yang ada di dunia. Kemampuan yang dari Allah inilah yang diterima oleh para nabi dan para rasul Kristus. Mereka siap untuk memberikan nyawa, untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang berdosa. Kesabaran di dalam Kristus bukanlah kesabaran tanpa tujuan agar terlihat baik dan bermoral, dan agar dapat diterima Tuhan. Kesabaran ini merupakan kesabaran yang diberikan untuk tujuan mulia, membawa jiwa-jiwa tersesat kepada terang yang abadi. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran yang memandang kepada Injil. Di ayat 15 kita diingatkan bahwa kita adalah hamba dosa, menderita dalam kebahagiaan palsu yang dosa dan dunia ini berikan. Ketika percaya kepada Kristus, kita menjadi manusia baru. Kita mati bersama Yesus dan hidup bersama Yesus dan untuk Yesus. Kita manusia-manusia menyedihkan yang sudah bisa dipastikan akan binasa jika Kristus tidak mati dan bangkit bagi pendosa, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Maka tidak ada pengharapan yang dalam kefanaan hidup. Kabar inilah yang harus menguasai pikiran kita, sehingga kita benar-benar sadar bahwa kesabaran bukan tentang kekuatan dan kehebatan kita, tetapi tentang Kristus yang ada di dalam kita. Kesabaran yang merupakan buah dan kepastian keselamatan. Kesabaran yang nabi-nabi nikmati sehingga membuahkan kebahagiaan. Hal ini merupakan anugerah yang sangat besar untuk pendosa besar seperti para nabi, Anda dan saya. Kesabaran yang hanya memandang kepada Kristus akan membawa kita pada sukacita. Sukacita dari pertobatan, penyertaan dan kenikmatan setiap kemuliaan yang Allah nyatakan bagi kita.
Sama seperti Ayub yang menerima cobaan dari setan, demikianlah kita yang cinta pada Injil, cinta pada kebenaran, cinta pada Alkitab untuk dibaca dan bertemu Yesus melaluinya dengan mata rohani kita. Maka iblis akan seperti singa, selalu ingin membinasakan dan menjadikan kita kembali pada kehidupan yang menyedihkan, dikuasai dosa. Saudaraku, marilah kita bersabar, tekun dan tetap kuat hidup dalam peperangan melawan iblis. Biarlah setiap penderitaan yang kita rasakan membawa kita pada Allah, membawa kita pada tingkat kesabaran yang sejati, sama seperti Kristus yang bersabar kepada kita sang pendosa, sehingga kita hari ini menerima harapan hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menolong kami, mengajarkan kami untuk kami terus bersabar dalam apapun yang kami alami di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.